Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait perkembangan harga dari Bitcoin yang mana kami akan bahas ya terkait dengan tiba-tiba ya Bryce tiang hijau ya di beberapa market. Kemudian di sini kami akan menjelaskan jawaban ya terkait dengan kontrak sell Bryce. Banyak sekali yang bertanya ya bahwa di sini sudah diumumkan langsung oleh tim resmi dari Bitcoin Bryce terkait dengan kontrak sell Bryce. Tentunya itu tidak merugikan teman-teman ya. Dan ini kita lihat ya Bryce lagi ngaceng teman-teman di market hobi global ya. Oke. Jadi berbicara mengenai kontrak sell teman-teman ya, teman-teman harus cek dulu di market. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, Bitcoin ini mengalami kenaikan sekitar 3,52% dan saya sudah memberikan sinyal kepada teman-teman melalui video pertama tadi ya yang membahas tentang Bryce ya. Kalian nontonlah ya video pertama kami. Di situ kami membahas di candle di sini ya, di area sini untuk perdagangan Bitcoin Bryce itu mengalami memang kenaikan dan betul-betul terjadi ini di pump teman-teman ya. Bayangkan ini tiang panjang hijau ya naik ke sini meskipun ada penurun di sini, tapi sepertinya bakalan ada lagi titik support terkuat di area 2090% teman, 2090 atau mengalami kenaikan sekitar 3,61% teman-teman ya. Ini sih mantap jiwa ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan di volume depth-nya ya, jelas sekali di sini Bitcoin Bryce untuk area pembelian itu masih kalah telak ya dari yang melakukan penjualan. Tapi ingat, sepertinya yang melakukan pembelian ya di area sini seperti itu adalah well ya, well ataupun istilahnya investor-investor yang punya modal besar teman-teman ya, sehingga pump itu bisa terjadi tiba-tiba dari harga 2001 itu langsung ngepump hingga ke level 2090 atau Bryce mengalami kenaikan sekitar 3,61% ya. Oke. Nah, kemudian di sini kami ingin menginformasikan terkait dengan kontrak sell daripada Bitcoin Bryce. Banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan apakah kontrak sell daripada Bryce itu tidak akan bisa menguntungkan untuk Bryce pada umumnya atau malah merugikan teman-teman ya. Ini sudah ada jawaban. Ada yang bertanya seperti ini, Gersman, call you please Charlie explain to contract sell. I have been following it for a while but still get confused by how much ya. Much is sold and why do amount change ya. I have read the white paper as per your statement on previous AMA but it will be great to get definitive explanation from you so I can time by DCA or sell better ya. Jadi ini ada bahasa Inggris, kita coba terjemahkan di pakai Google Lens ya. Ini ya, admin menerjemahkannya menggunakan Google Lens. Pertanyaan dari Germs ya, bisakah Anda menjelaskan dengan jelas kontrak penjualan atau yang dikatakan dengan istilah kontrak sell ya. Jadi ini dalam bahasa Indonesia teman-teman ya. Saya sudah mengikutinya untuk sementara waktu tetapi masih bingung ya, masih bingung dengan berapa banyak yang terjual dan mengapa jumlahnya berubah. Saya telah membaca white paper sesuai pernyataan Anda pada AMA sebelumnya, tetapi alangkah baiknya mendapatkan penjelasan yang pasti dari Anda sehingga saya dapat mengatur DCA saya atau menjual dengan lebih baik. Jadi ada yang bertanya seperti ini ya, dia mempertanyakan bahwa kenapa kontrak sell daripada Bitcoin Bryce itu tidak tetap ya, malahan berubah-ubah, kadang 30 miliar, kadang 15 miliar, kadang 27 miliar. Nah, sepertinya di sini bakal terjawab sih teman-teman ya. Di sini dari tim developer Bryce itu menjawab seperti ini. Token dari smart contract ya. Jadi token Bryce maksudnya ini, Bryce maksudnya Bryce dari smart contract itu dijual melalui pengumpulan biaya pajak 12% ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya, yang dikenakan pada pedagang teman-teman ya. Nah, jadi kontrak sell itu dananya itu berasal dari pedagang teman-teman yang melakukan transaksi jual beli, itu ada dikenakan biaya pajak 12%. Nah, 12% dari pedagang inilah yang dijadikan sell kontrak atau kontrak sell oleh Bryce dan akan terjual dengan sendirinya atau secara otomatis ya. Nah, apa sih kegunaan
kontrak sale sehingga dikenakan 12% kepada setiap pedagang. Di sini dikatakan biaya ini berlaku sejak peluncuran token kami di rantai Binance ya. Dana yang dihasilkan dari penjualan ini ya. Jadi penjualan token dari kontrak sale ini itu tujuannya digunakan untuk biaya pengembangan. Nah, jadi digunakan untuk biaya pengembangan, maksudnya pengembangan ekosistem dari Bryce ya. Nah, kemudian dan digunakan juga untuk tujuan pemasaran teman-teman ya. Jadi digunakan juga untuk tujuan pemasaran. Jadi intinya kontrak sale ini sebenarnya itu tidak merugikan tidak merugikan atau tidak terlalu mempengaruhi pergerakan harga daripada Bryce. Kenapa? Karena pajak 12% yang dikenakan kepada pedagang itu ada fungsinya tersendiri teman-teman. Ada fungsinya bukan untuk kepentingan dari developer ya, tapi digunakan untuk biaya pengembangan dan tujuan pemasaran. Jadi memang memang dipergunakan untuk pengembangan ekosistem ya daripada Bryce teman-teman ya. Nah, jadi untuk biaya pengembangan dan tujuan pemasaran. Kemudian jumlah token yang dijual itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk volume token dan transfer. Jadi kalau misalkan volume perdagangan itu lagi tinggi, maka kontrak sale-nya itu bisa cepat terpenuhi teman-teman, sehingga jangan heran kalau misalkan jadwal terjualnya kontrak sale itu berbeda-beda dan total kontrak sale dari token yang dikumpulkan itu berbeda-beda, proses penjualannya berbeda-beda jumlahnya, itu karena dipengaruhi oleh volume token dan juga dipengaruhi oleh transfer. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi intinya kontrak sale itu adalah biaya pajak ya, biaya pajak dari transaksi atau perdagangan Bitger Bryce sebanyak 12% teman-teman yang dikenakan pada pedagang, dan itu muncul sejak peluncuran Bryce di Binance Smart Chain teman-teman ya. Kemudian apa fungsi dari smart contract itu? Apa fungsi dari sell contract itu? Ternyata itu tidak merugikan, malahan menguntungkan menguntungkan pengembangan ekosistem daripada Bryce itu sendiri. Jadi uang itu nantinya digunakan untuk biaya pengembangan, bukan diambil pribadi oleh tim developer, tapi digunakan untuk biaya pengembangan dan juga digunakan untuk tujuan pemasaran. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun harga akan dam, saya sangat yakin bahwa harga itu tidak akan jatuh-jatuh amat teman-teman ya, karena kontrak sale itu memang fungsi utamanya itu adalah biaya pengembangan dan juga tujuan daripada pemasaran daripada token Bryce itu sendiri. Kemudian untuk tambahan informasi ya teman-teman, untuk teman-teman bersiap-siap saja ya, kita di tanggal 30 Agustus ya, karena di tanggal 30 Agustus event yang ditunggu-tunggu oleh semua army Bryce itu akan diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 2023. Namanya itu adalah peluncuran P2P Exchange ya, atau peluncuran pertukaran P2P yang direncanakan tanggal 30 Agustus, dan insya Allah nantinya hal itu bakal ya bagus untuk Bryce ke depannya, karena ini permintaan dari komunitas dan ternyata Bryce itu mewujudkannya. Jadi tentunya saya sangat yakin P2P Exchange ini bakalan sukses ke depannya teman-teman ya. Kemudian kabar baik lainnya daripada Bitger Bryce juga, di sini ada kabar gembira bahwa Bitger Bryce itu akhirnya secara resmi diperdagangkan di koin Tiger teman-teman ya, salah satu exchange besar juga, kayaknya masuk di 100 top 100 ya coin market cap. Mudah-mudahan di listing berikutnya Bryce itu bisa listing di top 5 atau top 6. Oke ya, tapi ingat kalian harus tetap Dior, gunakan uang sebijak mungkin dan jadikan saja informasi ini sebagai tambah referensi. Untung rugi kalian tentukan Dior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.